Mereka taunya hanya Roh Kudus, minta Roh Kudus, bahasa roh, Roh Kudus, bahasa lidah, Roh Kudus. Ngerti? Pelayanan, udah benar-benar segini, oh itu Roh Kudus. Anda tidak tahu bagaimana Roh Kudus bekerja sepenuhnya dari tahun 33 Masehi sampai dengan abad 20 dan 21. Jadi Anda anggap antara abad 1 sampai abad 20 kemana Roh Kudusnya? Mengerti yang saya maksud? Mengerti yang saya maksud? Paham? Ada yang ngerti? Tolong angkat tangan kalau ngerti. Kita di akhir zaman taunya Roh Kudus, Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, Pentakosta, melayani karunia roh, mujizat, tanda heran, bahasa roh, bukti kamu punya Roh Kudus. Taunya hanya itu. Taunya hanya, oh itu Lutheran, oh itu Katolik, itu RK, itu Protestan, oh itu Gereja Metodis. Dari mana Gereja Metodis datang? Tahun berapa dia datang? Nggak tahu lah, yang penting kita melayani Tuhan. Ini yang penting, ini yang penting. Jadi Anda menganggap ini yang penting, tapi Anda tidak mengerti bagian yang paling penting di bagian akhir Alkitab Anda, yang disebut Kitab Wahyu. Inilah kondisi akhir zaman. Taunya ngeroh, tapi tidak tahu bagaimana Roh Kudus bergerak dari tahun 33 semenjak dia tercurah menggenapkan Joel 2 sampai dengan pencurahan yang baru di abad 20-21. Karena Tuhan menjanjikan hujan awal dan hujan akhir. Banyak orang bicara tentang hujan awal, hujan akhir, tapi tidak mengerti isi Kitab Wahyu. Amin. Dari mana hujan datang? Kapan hujan datang? Mereka taunya pokoknya hujan awal, hujan akhir. Karena mereka hanya membaca kitab Yoel. Memang tertulis di kitab Yoel, di kitab Hosea, di kitab yang lain, hujan awal, hujan akhir. Yakobus pun menuliskan yang sama. Tapi mereka tidak mengetahui seperti apa hujan awal, seperti apa hujan akhir yang sesungguhnya. Tanpa sejarah kita akan blank, kosong, tidak mengerti apa-apa. Tapi kita bukan bersandar hanya pada sejarah. Roh Kudus menaruh di mulut Nabi dan hatinya sejarah plus Alkitab. Amen. Karena semua yang terjadi di muka bumi dari sejak manusia yang pertama, semuanya tertulis di dalam sebuah kitab. Amin. Haleluya. Alkitab ini bukan untuk penghuni sorga, para malaikat, serafim, kerub, 4 binatang. Alkitab adalah untuk mereka yang diam di bumi. Amen. Sebab semua mereka yang pernah diam di bumi akan bangkit untuk dihakimi. Dan siapa yang menghakimi? Alkitab katakan firman. Jadi ini adalah melampaui buku sejarah. Ini melampaui buku tulisan para psikolog dan psikiater. Inilah Alkitabnya Tuhan. Ini adalah Allah Yesus dalam bentuk tulisan. Bayangkan seorang Kristen bertanya kepada saya, Pak, saya mau tanya, mana yang lebih penting? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Saya senyum. Karena kita kan sudah punya Yesus. Kemudian saya bilang sama dia, mana yang lebih penting di hidupmu? Kamu lahir atau kamu yang sekarang? Oh iya Pak ya? Iya. Jadi bisa kamu pisahkan kamu yang hari ini dengan kapan kamu lahir? Itu sudah satu paket. Baru saya ngerti, pas itu pas ya.
Hanya soal itu saja Kristen tak tahu. Makanya banyak orang Kristen lebih suka baca perjanjian baru karena baru. Jadi yang lama biarlah berlalu. Sebuah kesalahan fatal di kekristenan. Lalu dari mana Anda dan saya tahu? Seorang nabi memberitahu. Lagi-lagi, kalau tidak Maleakhi 4 tampil, siapa yang akan selamat di akhir zaman? Bagaimana mungkin orang bisa selamat tapi tidak mengenal Tuhannya? Banyak orang mengasihi Tuhan. Ya, Anda aminkan itu? Ya, banyak orang mau mengorbankan hidupnya demi Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, kami puji anak domba Allah. Tapi mengenal Tuhan adalah mengenal firman-Nya. Haleluya. Lalu siapa yang akan bisa menerangkan isi firman yang setebal ini, penuh dengan misteri, penuh dengan hal-hal yang tersembunyi, penuh dengan simbol-simbol? Tuhan di akhir zaman menjanjikan, aku akan mengutus Nabi Elia kepada. Haleluya. Sehingga saya bilang sama kawan ini, ada 2 tanda yang spesial di akhir zaman untuk tahu bahwa kita di akhir zaman. Israel sudah kembali ke Palestina dan menjadi sebuah negara yang berdaulat. Dan dia tahu, iya Pak. Dan Tuhan mengutus seorang nabi sesuai dengan Maleakhi 4. Elia tampil di muka bumi. Yang itu, oh gitu Pak ya. Banyak Kristen tahu Israel kembali ke Palestina, penggenapan Matius 24. Tapi tentang Maleakhi 4 nabi, Pater Brian mengatakan di buku zaman gereja, sebuah pewahyuan yang salah yang beredar di muka bumi, yang mengatakan bahwa pewahyuan adalah diberikan kepada sekelompok orang. Penyingkapan rahasia diberikan kepada sekelompok orang. Dan apa tugas nabi di akhir zaman? Meluruskan semua ajaran doktrin yang salah. Maka dia menuliskan di sini, saya luruskan hal itu. Firman hanya datang kepada seorang nabi, bukan kelompok.